Ya, sementara itu tim SAR gabungan dari Basarnas, Polri, TNI, BPBD, dan relawan terus melakukan operasi pencarian dan evakuasi korban di Sibolga, Tapanuli Tengah, meski dihadapkan dengan medan berat dan cuaca buruk. Kepala Basarnas Nias yang berada di lokasi bencana di Sibolga, Tapanuli Tengah, menyampaikan bahwa operasi SAR terus dimaksimalkan di sejumlah titik rawan. Hingga saat ini, tim SAR bersama Polri menemukan jenazah korban longsor dan banjir di beberapa lokasi pencarian. Selain menemukan korban longsor, terdapat 8 desa yang masih terisolir karena akses jalan terputus, jembatan rusak, serta material longsor yang menutup jalur utama. Untuk menjangkau wilayah terisolir, tim gabungan menggunakan jalur alternatif serta peralatan khusus. Basarnas berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk membuka akses dan mempercepat proses evakuasi serta penyaluran bantuan. Bahwa sebelumnya memang sudah ada penemuan di wilayah Aloban Bair dan Sitahuis, juga itu di wilayah Matauli. Basarnas juga menghimbau masyarakat agar tidak mendekati area rawan dan tetap mengikuti arahan petugas karena potensi longsor susulan masih tinggi. Operasi SAR akan terus dilanjutkan dan dievaluasi mengikuti perkembangan kondisi di lapangan. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews. Ya, kembali bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi wilayah terdampak bencana banjir di Sumatera Barat. Selain temui para pengungsi, Prabowo juga tinjau pembangunan hunian dan jembatan sementara. Presiden Prabowo meninjau jembatan darurat Padang Mantuang di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Prabowo menjajal jembatan yang dibangun sementara untuk menggantikan jembatan yang hancur akibat diterjang banjir bandang. Sambil berjalan, Prabowo sesekali menyapa masyarakat yang berada di lokasi. Ya, sebelumnya Prabowo Subianto ini kunjungi posko pengungsi SD 05 Kayu Pasak, Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Prabowo disambut para pengungsi yang ingin bersalaman dengannya. Prabowo turut didampingi Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansyarullah, Kepala BNPB Lejen Suharyanto, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyapa ibu-ibu dan anak-anak di lokasi pengungsian. Selain temui pengungsi, Prabowo juga tinjau pembangunan hunian sementara bagi para korban banjir bandang. Pembangunan hunian sementara ditargetkan selesai 1 bulan ke depan agar warga tidak tinggal di tenda lagi. Masih di mana sebuah rumah 2 lantai hangus terbakar di kawasan Ciberem, Cimahi, Jawa Barat. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kebakaran menghanguskan rumah 2 tingkat di kawasan padat penduduk di Kebon Kopi, Cimahi, Jawa Barat pada Kamis malam. Besarnya kobaran api dan asap yang membumbung tinggi membuat panik warga di lokasi kejadian. Oh, karena bumi Pak Joni. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung berjibaku untuk memadamkan api dengan menerjunkan 3 unit mobil damkar. Api diketahui pertama kali muncul dari bagian atas salah satu rumah, sementara penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Total hanya 1 rumah, jadi 2 bangunan, ada bangunan 2 lantai. Untuk penyebab masih belum diketahui, hanya informasi dari korsleting listrik. Setelah 1 jam, petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, korban bencana ramai-ramai memasang bendera putih di sejumlah lokasi bencana di Sumatera. Mereka mengaku menyerah dan berharap bantuan bisa segera datang. Mengibarkan bendera putih dengan bermakna kami sudah menyerah tentang hal tsunami ini. Viral di media sosial, seorang pria mengibarkan bendera putih di atas jembatan di Aceh. Dalam video berdurasi lebih dari 1 menit ini, seorang pria menyatakan menyerah atas bencana yang terjadi. Dalam narasinya juga menjelaskan siap menerima bantuan internasional.
Tapi menyerah dengan keadaan tsunami yang sekarang yang tidak bisa kami berbuat apa-apa lagi. Kami butuh bantuan dari dunia internasional untuk membantu Nanggroe Aceh Darussalam. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi warga Aceh yang siap menerima bantuan internasional. Menurut Tito, pihaknya akan melihat dulu bantuan yang dibutuhkan masyarakat terdampak bencana. Menurut warga, pemasangan bendera putih di sejumlah titik di Aceh ini telah berlangsung selama seminggu. Bendera putih ini sengaja dipasang sebagai bentuk kekecewaan warga atas lambannya penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh selama 3 pekan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, lantas apa yang menjadi persoalan utama sehingga warga Aceh menaikkan bendera putih di sejumlah titik? Kita bahas lebih dalam bersama tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Respiratori Sadam Al-Jihad dalam program Sido Prime dipandu rekan David Silahoy. Sejumlah warga Aceh menyerah ya atas janji bantuan dari pemerintah. Pemerintah dinilai lamban. Ini apa tanggapan Anda? Iya, yang pertama ini adalah tadi apa kata Pak Gubernur juga bahwa ini adalah bagian solidaritas, bahwa yang kita harus memahami juga ini adalah suplemen juga bagi pemerintah untuk mempercepat proses penanganan pemulihan kebencanaan ini. Tadi juga kami baru komunikasi dengan Pak Wakil Bupati, kemarin juga Pak Bupati, terutama ketika terkait dengan bendera putih itu di Aceh Tamiang. Dalam konteksnya Pak Bupati dan juga Pak Wakil Bupati sudah menyampaikan bahwa daerah-daerah yang di Aceh Tamiang sudah bisa dilalui jalur logistik. Nah, per hari ini di Sumatera itu ada 1.100 ton logistik yang kemudian terus dialirkan, dan per hari ini juga kemudian Pak Bupati dan Wakil Bupati juga sudah menyampaikan bahwa tidak kekurangan dari segi kebutuhan dasar warga. Kemudian makanan juga terpenuhi. Kita ketahui juga ada SPPG juga dialihkan atau MBG dialihkan untuk makanan di kepengungsian. Tenda-tenda juga sudah didistribusikan dengan bagus. Kemudian RSUD di Aceh Tamiang juga sudah mulai difungsikan, dan tenaga kesehatan juga sudah mulai didistribusikan. Ada juga komunitas sosial yang berkolaborasi dengan TNI Polri di sana juga terkait dengan psikososial, misalkan dari UI, dari kampus-kampus, itu sudah juga kemudian untuk membangkitkan semangat dari warga yang terdampak. Nah, Huntara kemudian tadi yang disampaikan Pak Bupati dan Wakil Bupati juga itu kemudian hari ini Pak Presiden juga di Sumatera Barat itu menegaskan bahwa misalkan di Agam itu harus 1 bulan selesai Huntara. Nah, begitu juga ketika sama halnya di Aceh, terutama di Aceh Tamiang. Artinya memang Huntara ini harus dikejar, dan tadi bendera putih itu bagian dari simbol untuk kemudian pemerintah dan juga solidaritas dari kegotong royongan atau keterpaduan antara pusat, provinsi, daerah itu silih berganti untuk membantu masyarakatnya. Artinya kita mengambil suasana yang teduh, suasana yang positif dari apa yang kemudian menjadi yang dilakukan oleh para warga. Tapi kemudian per hari ini kemarin juga kami berdialog, sebetulnya bendera putih sudah tidak ada lagi di sana. Artinya ini yang terjadi adalah 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, dan dalam posisi ini pun kita terus berproses untuk memperbaiki dan kemudian mempercepat pemulihan pasca bencana. Saya kira itu yang penting. Jadi bendera putih ini kalau kita dengarkan tadi videonya ya Pak, ya. Ini